Era Khulafaur Rasyidin itu mulai dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, dan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kenapa setelah itu tidak termasuk Khulafaur Rasyidin? Syariat Islam itu tidak hanya urusan potong tangan, tidak hanya urusan pakai kerudung yang hanya kelihatan matanya. Tidak. Menghormati orang tua, menuntut ilmu, itu syariat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa ashabihi wa man walah ila yaumil qiyamah ma ba'd. Saudara-saudara, melanjutkan kajian kita minggu yang lalu tentang metode pemilihan pemimpin di era Khulafaur Rasyidin. Ya, meskipun berbeda-beda model pemilihannya, tetapi keempat khalifah itu dianggap era Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyyin. Nah, saudara-saudara, era Khulafaur Rasyidin itu mulai dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, dan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kenapa setelah itu tidak termasuk Khulafaur Rasyidin? Karena metode pemilihannya berbeda. Satu, hadis Nabi jelas sebagai pedoman. Ketika Rasulullah SAW di dalam hadis Hasan Sahih riwayat Abu Dawud, Imam Tirmidzi, yang antara lain berbunyi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu alaih bin nawajid, yaitu pegang teguh sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin setelahku, yang mendapatkan petunjuk. 4 orang. Kenapa kok kemudian yang dimaksud oleh Nabi itu 4 orang? Itu kan diucapkan Nabi sebelum ada Khulafaur Rasyidin. Ulama sepakat yang dimaksud Khulafaur Rasyidin ya periode 30 tahun dari Sayyidina Abu Bakar sampai dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Itu tidak terlepas dari metode keterpilihan mereka. Nah, setelah itu apa? Al-Mamlakah As-Sultaniyah, bukan lagi khilafah, yaitu kerajaan, sultan. Kenapa? Karena para pemimpin umat Islam setelah Khulafaur Rasyidin yang keempat itu, meskipun yang pertama kali itu dipilih oleh rakyat, yaitu setelah perselisihan antara Imam Ali dengan Muawiyah itu juga dipilih oleh masyarakat yang saat itu mendukung Muawiyah. Tapi setelah penggantinya itu keturunan, entah anaknya, entah keponakannya, semuanya berdasarkan garis keturunan. Metodenya sudah sangat berbeda, tidak lagi melibatkan masyarakat. Nah, itu tentang khilafah, tentang khalifah yang terpilih melalui pemilihan yang bebas. Masih ingat apa yang kita pelajari pada minggu yang lalu? Sayyidina Umar bin Khattab ketika membentuk formatur Ahlul Halli wal Aqdi itu tidak memasukkan orang yang masih terindikasi keluarga beliau karena khawatir. Nah, ini setelah periode Muawiyah dan seterusnya muncullah Bani Umayyah, dilanjutkan dengan Bani Abbasiyah, dilanjutkan dengan beberapa termasuk Utsmaniyah di Turki, ada Fatimiyah dan seterusnya. Itu semuanya kerajaan, kesultanan. Ada 2 model. Nah, sekarang kita kembali ke era sekarang ini. Saudara-saudara, Indonesia dalam konteks ini, umat Islam Indonesia membutuhkan pemimpin, tapi pemimpin yang bukan karena keturunan, yang bukan mewarisi kekuasaan karena keturunan. Harus berdasarkan pilih, harus berdasarkan apa yang menjadi keinginan masyarakat, siapa yang ingin dipilih. Apakah melalui Ahlul Halli wal Aqdi, yang bisa saja mereka adalah anggota MPR, atau melalui pemilihan langsung seperti yang terjadi di era Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, atau di era Sayyidina Ali dan Sayyidina Utsman, dan seterusnya. Tapi yang jelas umat Islam membutuhkan negara, membutuhkan pemimpin, dan pemimpin ini memimpin sebuah bangsa dan negara.
Di sisi lain, negara Indonesia itu membutuhkan umat Islam. Pertama, saya ingin menjelaskan kenapa umat Islam membutuhkan pemimpin, membutuhkan negara dan kebangsaannya. Karena untuk melaksanakan syariat Islam. Syariat Islam itu tidak hanya urusan potong tangan, tidak hanya urusan pakai kerudung yang hanya kelihatan matanya, tidak. Menghormati orang tua, menuntut ilmu, itu syariat Islam. Bahkan kalau ada anak durhaka kepada orang tua, itu termasuk dosa besar. Ya. Jadi perspektif syariat Islam yang saya katakan perspektif dalam skop yang luas, tidak hanya pada persoalan hudud, tidak hanya persoalan pada hukum, pada persoalan hukum-hukum yang berkaitan dengan hukuman atau denda dan sebagainya. Di sisi lain, negara membutuhkan umat Islam, negara membutuhkan masyarakat. Ada sinergi, kata Imam Ghazali, negara dan agama itu seperti saudara kembar yang saling membantu, saling mengisi. Legitimasi kepemimpinan di negara kita tanpa dukungan dan kekuatan dari umat Islam lemah, tidak akan kuat. Sebaliknya, umat Islam di Indonesia kalau tidak punya pemimpin, dia akan kesulitan. Kenapa? Untuk bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita butuh ketenangan, kita butuh stabilitas, kita butuh kepemimpinan yang menjamin terlaksananya syariat Islam. Makanya di dalam keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, seorang pemimpin siapapun dia itu wajib kita taati selama dia tidak memerintahkan untuk kita melakukan maksiat. Bahkan kalau kita memilih pemimpin keliru, kemudian yang memimpin kita itu melakukan kedoliman, kita diminta untuk sabar. Gak ada tradisi memberontak di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, Sahih Muslim khusus membahas tentang imarah, tentang kekuasaan, tentang kepemimpinan. Ada puluhan hadis yang disebutkan di dalam Sahih Muslim. Saya ingin mengutip salah satunya saja tentang kekuasaan itu, yaitu kita diminta untuk sabar kalau kita menghadapi pemimpin yang melakukan kedoliman. Sebaliknya, kita diminta untuk mentaati meskipun pemimpin itu bukan pilihan kita, selama dia tidak memerintahkan kita untuk melakukan kemaksiatan. Yang ketiga, apalagi pemimpin itu memperlihatkan melaksanakan kewajiban-kewajiban Islamnya, memperlihatkan kepada umat dia melaksanakan sholat, ya, 5 hari sekali, 5 kali sehari, bukan 5 hari sekali. Dia berkorban ketika Idul Adha, meskipun itu sunnah. Dia melaksanakan ibadah haji, dan dia tidak menghalang-halangi umat Islam untuk melaksanakan ibadahnya. Wajib kita taati meskipun itu bukan pilihan kita. Yaitu yang disebutkan oleh Sahih Muslim di dalam hadisnya. Saya buka dulu halamannya tadi. Subhanallah. Bab wujubu ta'atil umara fi ghairi ma'siyah. Yaitu wajib untuk mentaati pemimpin selama dia tidak memerintahkan kepada kemaksiatan. Yang kedua, al-amru bis-sabri inda dzulmil wulah. Perintah untuk bersabar menghadapi pemimpin yang zalim.
Ani bin Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'ah. Seorang muslim dia harus mendengar dan mentaati fima habba wa kariha, baik dia menyukai maupun dia tidak suka kepada pemimpin itu, illa an yu'mara bi ma'siyatin fa in umira bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'ata. Suka tidak suka, kita diminta, dituntut untuk mendengarkan dan mentaati. Suka tidak suka, selama tidak memerintahkan kita untuk melakukan kemaksiatan. Ya. Nah, ini adalah sebuah metode pemilihan untuk menentukan siapa yang memimpin kita. Kita belum bicara tentang bentuk-bentuk pemerintahan, tentang bentuk negara. Kenapa? Bentuk negara dan bentuk pemerintahan itu sesuatu yang lebih besar, hasil dari proses, metode, bentuk, model pemilihan. Saudara-saudara, di dunia itu mengenal model pemerintahan yang pertama, yang paling tertua itu yang disebut dengan teokrasi. Ya. Yang merasa bahwa kekuasaan dia itu berasal dari Tuhan dan berusaha untuk melaksanakan kekuasaannya menurut persepsi dia adalah perintah Tuhan. Meskipun pada akhirnya belum tentu dia melaksanakan kekuasaannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Teokrasi. Theo itu Tuhan, kratos itu pemerintahan. Di dalam sejarah teokrasi itu selalu berdasarkan kekuasaannya berdasarkan keturunan, bukan pilihan rakyat. Kembali kepada kenapa Khulafaur Rasyidin berhenti sampai Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang lainnya tidak berhak untuk mengklaim sebagai khulafa atau khalifah umat Islam, karena dia adalah para pemimpin yang dipilih berdasarkan garis keturunan. Nah, hari ini yang diberlaku di negara kita adalah demokrasi. Ada banyak orang yang mengatakan demokrasi buatan manusia, tidak usah kita ikuti. Betul, buatan manusia. Tetapi mari kita perhatikan nilai-nilai yang ada di dalam demokrasi, baik itu di dalam perspektif memilih pemimpin maupun di dalam melaksanakan kekuasaannya. Karena sebetulnya Islam tidak memberikan sebuah kepastian tentang sistem yang harus kita ikuti. Jangankan sistem, model pemilihannya saja tidak ditentukan, sehingga berbeda-beda. Yang penting di dalam Islam itu nilai-nilai. Sahih Muslim menyebutkan di dalam bab tentang al-imarah, kekuasaan, salah satunya adalah al-adalah, keadilan. Di dalam hadis ini disebutkan pemimpin yang adil itu akan berada di mimbar yang terbuat dari cahaya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, di dalam Sahih Muslim juga dijelaskan kalau pemimpin itu pemimpin yang kejam, maka dia tidak akan pernah bisa mencium bau surga. Pemimpin yang zalim, dan itu kedzalimannya tidak hanya kepada yang dipimpin, tetapi juga zalim kepada dirinya sendiri dan zalim kepada hak-hak Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan bisa pernah masuk surga bersama yang dipimpin. Yang dipimpin bisa masuk surga, yang memimpin tidak bisa masuk surga. Ganjarannya menjadi pemimpin yang adil itu luar biasa.
karena dia berada di sisi Allah di atas sebuah mimbar yang terbuat dari cahaya. Tetapi ancamannya bagi pemimpin yang tidak adil itu juga sangat luar biasa. Prinsip-prinsip tentang kekuasaan di dalam Islam yang nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya, sekaligus kita uji coba, cross check dengan nilai-nilai yang ada di dalam demokrasi yang kita ikuti pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya yang kita ngaji pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.